Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak aneh ya. Masih berasa punchline Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Selamat datang kembali di konten konten yang didesain untuk membawa mungkin lu kembali ke jalan yang lurus karena Anda sudah meleng. Istora Senayan, Jakarta. Bersama dengan Ustadz Felix Xiao untuk kedua kalinya. Alhamdulillah. Kebanyakan orang pada minta Ustadz aja. Oh gitu. Nggak usah ganti-ganti. Tapi kan diniatkan kan ini juga jadi jembatan kepada yang lain, berkenalan juga. By the way, lagi ramai nih belakangan ini kayaknya. Alhamdulillah. Nasib orang famous. Sebenarnya itu salah satu topik, tapi kayaknya nggak mungkin dibahas sekarang karena Iya sih. belum waktunya. Pengen ngomongin banyak sih. Ya, kita Kayaknya start from basic aja ya. Orang Islam ada banyak Iya, Islam. iya. Tapi sebelum nyampe ke sana, lanjutan dari yang waktu itu. Waktu itu kan kita lebih banyak ngomongin gimana caranya balik lagi belajar atau mendekatkan diri sama Allah. Terus salah satu yang bisa diambil kesimpulan adalah semuanya itu dasarnya adalah sholat. Ya. Nah, kalau Ustadz mah udah tahu, untuk yang nonton, gue ini bener-bener, dan gue rasa gue nggak satu-satunya ya. Pasti ada banyak juga bapak-bapak yang Islam yang dia tahu hanyalah Islam yang diajarkan ketika sekolah dan tidak ada pendalaman dan tidak ada pemahaman, jadi lebih ke tahu dan hafal ketimbang ngerti dan mengamalkan. Anjay. Udah cocok, Mas. Jadi Gimana kalau kita gantian, Mas? Aku stand up, antum ngisi, Mas. kayaknya sih bisa. Teman-teman yang ngaji sih komedian semua kelihatannya. Jadi kita hari ini akan banyak ngomongin soal sholat. Oke. Dan izin kepada yang nonton. Ini mungkin akan berasa basic untuk Anda, tapi kan kalau misalnya emang dasar dari semuanya adalah sholat, dan kalau kita mau balik kembali gitu ya udah kita mulai lengkapin aja karena memang ada banyak hal yang pengen ditanyain. Kita mulai, Ustadz. Boleh. Kenapa di antara semua hal yang bisa umat Muslim lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintahnya, yang penting adalah sholat. Padahal ada banyak kan sebenarnya kan? Kenapa sholat secara historis, maksudnya secara yang diceritakan di Al-Quran gitu. Kita mulai dari situ aja dulu deh. Ini menarik dan kita nyambung pembahasan yang kemarin ya. Bahwasanya kita pembahasan yang kemarin juga berhenti pada kenapa sih sholat itu yang pertama. Tapi kita perlu lihat dulu dalam sejarah, ternyata sholat ini adalah bukan kewajiban pertama yang diberikan oleh Allah. Sholat bukan kewajiban pertama? Bukan. Secara sejarah, sholat itu baru diwajibkan setelah 12 tahun perjalanan Islam diturunkan pada Rasulullah Muhammad. Wow. Berarti selama 12 tahun itu nggak ada kewajiban sholat. Wow. Terus udah gitu bagaimana cara berkomunikasinya? Nah, cara berkomunikasinya adalah yang waktu itu dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasul mengajarkan tahajud sebagai bagian daripada sholat-sholat yang pertama yang diajarkan kepada umat muslim. Wow, tahajud dulu. Tahajud dulu. Dan juga dalam sebenarnya sholat itu bukan sesuatu yang asing di dalam praktek agama-agama termasuk agama Yahudi dan termasuk agama Nasrani pada saat itu. Makanya kita lihat sekarang ada beberapa Nasrani, kalau nggak salah Nasrani Armenia kalau nggak salah. Mereka melakukan sholat persis kayak orang-orang Muslim melakukan sholat. Oh ya? Iya. Jadi ada rukuknya, ada sujudnya, ada berdirinya dan seterusnya. Dan sebenarnya praktik sholat ini juga dilakukan oleh orang Yahudi sebenarnya. Cuma mereka sholatnya beda dengan sholat kita. Makanya nanti ke belakang setelah diwajibkan Rasul minta sholatlah seperti melihat aku sholat. Sholatlah seperti melihat aku sholat. Peristiwa yang sangat momentual pada saat itu adalah ketika Isra Mi'raj. Di situ Rasulullah menerima perintah sholat, diwajibkan sholat. Berarti sebelum itu, berarti tidak ada kewajiban sholat. Artinya, sebenarnya kita udah bahas dari episode pertama, kalau teman-teman belum, nanti silakan lihat, bahwasanya yang pertama kali diwajibkan di dalam Islam itu bukan sholat, tapi memahami syahadat dengan benar. Dan ini senantiasa konsisten misalnya di dalam Islam. Misalnya ketika satu waktu Mu'adz bin Jabal itu diminta sama Rasulullah untuk pergi ke Yaman. Lalu kemudian dia katakan, aku harus ngapain ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, buatlah manusia untuk beriman pada Allah. Setelah itu apa ya Rasulullah? Setelah itu minta mereka tegakkan sholat. Jadi artinya koneksi yang pertama adalah beriman, koneksi yang kedua baru sholat. Tapi masuk akal. Masuk akal. Percaya dan beriman dulu kan, baru kemudian Kemarin aku lihat komentar-komentar bagus dan Mas Panji juga bilang gini, sholat ini kan kayak kita orang pacaran tuh kan kayak ini ya, kayak kita ngapel ya. Padahal sederhana. Pertanyaannya ya, mungkin nggak kita pacaran tanpa ngapel? Mungkin. Mungkin.
tapi agak awkward. Iya. Karena pasti kita mencari, pertama kita sendiri pasti craving untuk mau ngelihat dia, dengar suara dia dan segala macam. Aku masih ingat dulu ketika aku misalnya zaman kita lah, kita LDR, aku harus pergi keluar kota dan segala macam, kita minimal ada nelpon. Iya. Kalau nggak bisa nelpon orang ngapain, Mas? Menarik nih, Mas. Zaman dulu nggak bisa nelpon, nggak bersurat juga. nggak bisa bersurat, gimana Mas caranya, Mas? Mikirin. Nggak, ada satu Mas yang antum pasti lupa, Mas, yang selalu orang lakukan ketika dia pacaran. Lupa, Mas, aku ingetin. Minta foto. Ada sih, minta foto. Bener nggak? Ini kan nggak ada di zaman sekarang kan? Bener. Tapi kalau kita dulu pacaran, boleh nggak minta foto? Betul. Dulu dompet saya isinya foto-foto dia. Kecil-kecil karena nggak punya foto yang proper. Bener. Iya. Dan karena itulah anak-anak 80-an yang lahir 80-an biasanya pergi ke studio Iya. foto close up. Betul. Karena kalau kita pacaran, kita biasa minta foto. Betul. Karena kita belum tentu bisa nelpon. Betul. Kita belum Bahkan tentu- sampai sekarang masih ada di dompetnya pas foto pasangannya, pasti ada pas foto. Mungkin. Ya, oke. Tapi aku nggak lihat anak-anak zaman sekarang relate ya. Ya, mungkin. Tapi kita relate banget karena minimal aku lihat fotonya. Ya. Foto itu adalah bentuk daripada pengingat. Bentuk daripada koneksi kita pada dia. Nah, itu adalah persis di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan bahwa saya mendirikan sholat itu adalah bentuk pengingatan. Tapi kita sebelum sampai sana ya, kita sampai pada pembahasan gini. Mungkin nggak orang pacaran nggak sholat? Mungkin. Berarti pertanyaannya, mungkin nggak orang muslim itu nggak sholat? Jawabannya mungkin. Dan dia tetap menjadi seorang muslim. Walaupun dia nggak sholat. Tapi dia beriman. Tapi dia beriman. Karena beriman dan sholat ini ternyata sesuatu yang berbeda. Orang beriman dulu, di zaman Rasulullah, 12 tahun baru diwajibkan sholat. Zaman sekarang, walaupun orang-orang misalnya nggak sholat, meskipun dia tetap maksiat ya, tapi apakah itu menganulir hubungan dia dengan Allah? Jawabannya tidak. Cuma aneh aja. Kayak ada orang bilang, kamu pacaran sama dia? Iya. Kok kamu nggak ngapel? Ngapain? Itu aneh aja tuh. Iya, kalau pertanyaannya ngapain, harusnya jawabannya pengen sih, tapi gitu kan ya. Tapi Pengen kalau sih. pertanyaannya ngapain gitu, Betul. emang ada sih. Artinya kalau ada orang misalnya dia bilang pengen sih, aku pengen ngapel tapi aku belum punya uang atau aku belum punya waktu. Tapi dia bilang kamu nelpon nggak? Iya dong. Ya berarti dia ada koneksi lain terhadap Allah. Nah tapi pertanyaannya di antara koneksi ini misalnya kalau seseorang mencintai seseorang yang lain, koneksi apa yang paling bagus? Koneksi yang paling bagus tentunya adalah apa yang kita mau terhadap pasangan kita atau apa yang pasangan kita mau terhadap kita. Dalam kasus seorang laki-laki misalnya mencintai seseorang wanita, dia akan nanya, kamu paling enak diapain sih misalnya? Apakah aku datang ke sana langsung? Ataukah aku telepon? Ataukah lebih baik saat ini seperti apa? Nah, seorang muslim juga sama. Ketika dia sudah punya koneksi terhadap Allah, maka Allah bilang, koneksi terbaik kamu dengan aku, mengingat aku yang terbaik adalah dengan sholat. Ada kejadian apa atau penyebab apa yang setelah 12 tahun kemudian Allah mewajibkan untuk sholat? Kalau 12 tahun itu jalan nggak ada kenapa-kenapa dan nggak apa-apa juga, Ya. ada momen apa yang kemudian Betul. sholat deh? Merinding aku. Itu aku ceritain dalam beberapa kasus. Jadi gini ceritanya. Setiap kali kita pergi ke pengajian, orang cerita tentang Isra Mi'raj. Orang cerita tentang bagaimana Allah terus kemudian memberikan perintah kepada Nabi Muhammad. Dan pasti yang disorotnya adalah bebannya. Makanya ketika turun Nabi Muhammad dapat 50 kali perintah sholat. Ya, ya, Ingat kan Mas? ya, Nabi Musa ya. bilang, tawar lagi deh. Ya, Akhirnya ya. ujung-ujungnya jadi 5 kali. Ya, ya. Itu sudah tawar-menawar. Berarti berapa? 45 sholat lewat tuh. Ya. Tapi mereka lupa bahwa sholat itu privilege. Jadi gini ceritanya, kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah, setiap nabi itu adalah kayak avatar. Nabi itu memang avatar. Kan bahasa Sangsekerta ya. Avatar itu adalah kan perantara ya, medium untuk menghubungkan manusia dengan dunia roh kalau mereka. Nah, avatar itu dalam arti begini, manusia itu tidak bisa untuk langsung minta pada Allah kecuali lewat para nabi. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bani Israel kalau dia lagi punya keperluan, dia lagi punya hajat, dia lagi punya keinginan, dia minta para nabi. Nabi, tolong mintain pada Allah, berikan kami makanan. Nabi, tolong mintakan kepada Allah, berikan kami pertolongan. Karena mereka tahu bahwa nabi ini adalah mediumnya. Mereka nggak bisa langsung kepada Allah. Nah, di saat itu kaum muslimin lagi dalam keadaan diboikot. Persis kayak sekarang apa yang terjadi di Gaza. Mereka diboikot, mereka kelaparan, sampai-sampai dikatakan bahwasanya di masa-masa itu mereka makan kulit pohon dan daun-daunan sehingga apa yang keluar di dalam sejarah itu sama seperti yang mereka makan.
Sulitnya luar biasa, Rasul lebih parah. Dia harus menyaksikan umat yang dia cintai dalam keadaan sulit itu karena dia. Bisa kebayang nggak sih Mas? Ada orang mempertahankan nilai-nilai yang kita pegang dan dia sulit gara-gara kita. Itu kan kadang-kadang lebih sengsara daripada kita sengsara kan gitu kan. Nah, Rasul dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi sangat sulit ketika diboikot itu, ada yang mengatakan bahwa ini adalah problem paling besar yang dihadapi oleh kaum muslimin sebelum hijrah. Dalam posisi seperti itu, Allah minta Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, terima perintah sholat. Tapi yang menariknya adalah seluruh kaum muslimin habis perintah sholat itu senang luar biasa. Kenapa? Mereka bisa bypass pada Allah. Kalau sebelumnya itu harus minta dulu pada Rasul. Ya Rasul, mintain dong sama Allah, tolongin kita. Sekarang Allah bilang, oke, aku buka jalur. Kalian boleh minta langsung kepada aku. Apapun yang menjadi hajat kalian, ayo minta langsung 5 kali doang. Makanya sebenarnya dari sudut pandang kaum muslimin ketika dikasih 50 itu harusnya mereka lebih senang. Karena dalam kondisi susah begitu mereka harus minta pada Allah. Dan sebelumnya nggak boleh kecuali lewat Rasulullah. Dan lewat Rasul-Rasul atau Nabi yang lain. Dan mereka punya privilege untuk minta langsung pada Allah, dikasih jalurnya seperti itu. Itu tidak mengurangi kekuatan seorang Rasulullah. Rasul ya? Enggak. Karena kan makanya kan sebenarnya gini. Allah itu memberikan privilege pada banyak orang. Termasuk salah satu adalah para Rasul Allah. Maka misalnya dalam salah satu ayat yang sangat terkenal, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad. Jadi Allah tidak mau langsung berkata pada umatnya, tapi lewat perantara. Nah ini beda lagi. Ini kan sebaliknya. Kalau tadi privilege dari umatnya langsung pada Allah. Ini Allah kepada umatnya pakai privilege juga. Rasulullah privilege-nya. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang berkata, aku ingin mencintai Allah. Maka katakan Muhammad, kalian gak akan dapat sebelum dari aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau Anda mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Jadi Allah minta lisan Rasul langsung ngomong ikutin aku. Itu kalimatnya. Artinya itu privilege-nya Rasulullah. Jadi Rasul punya privilege sendiri, Allah memberikan privilege sendiri pada umatnya. Wow. Powerful. Artinya gini, kalau aku melihat gini ya, kalau andaikan kita dalam kondisi sulit, mungkin kita baru benar-benar menyadari dan kita baru benar-benar merasa bahwa privilege itu penting. Kalau andaikan misalnya kita harus janjian kepada presiden misalnya, lewat misalnya protokolnya, tapi presiden bilang, oke, setiap Jumatan aku datang ke masjid ini, kalian bisa langsung ketemu aku. Itu aja privilege bagi beberapa orang yang punya masalah loh Mas. Yang nggak punya masalah bodo amat. Tapi yang punya masalah, tanahnya disita lah, ketidakadilan lah, dia bisa bilang langsung, Pak, saya mau bantuan Pak. Nah ini kita dikasih privilege 5 kali sehari minta langsung pada Allah. Tapi kenapa istilahnya sholat wajib? Nah, Ustaz, kalau emang privilege. Wajib itu adalah bahasan hukum. Tapi di atas bahasan hukum selalu ada bahasan etika. Dan aku selalu bilang bahwasanya orang-orang yang mencukupkan diri dalam bahasan hukum itu nikahnya itu sama kayak nikah bahasan hukum. Nikah macam apa itu? Nikah tentunya tidak menarik sekali. Atau orang main bola, kita main basket, misalnya fokusnya pada aturan. Orang main basket mah nggak fokus pada aturan, Mas. Orang main basket mah fokus pada enjoy apa yang dia lakukan, bukan pada aturan-aturan yang mengekang dia. Aturan itu ibarat hukum, fikih, sedangkan enjoy-nya itu adalah etikanya. I see. Jadi ada lapangan harus punya batas, Mas. Karena kalau nggak ada batas, ya gimana kita bisa main? Tapi apakah kita main pada batas-batasnya itu? Enggak dong. Kita main di tengah lapangan dong. Itu kan ya. Artinya itu yang kita lihat dalam agama. Dan itulah juga yang membuat sebenarnya kalau diperhatiin dan kalau kita perhatiin di seluruh dunia, orang tuh sholatnya sebenarnya beda-beda ya. Caranya gitu, kayak beda gitu. Ada yang tangannya di sini, ada yang tangannya di bawah. Betul. Ada yang tangannya di perut. Iya, dan apa namanya? Gerak-gerak. Ya, ada yang geraknya gini, ada yang geraknya gini, ada yang nggak gerak sama sekali, ada yang dibuka, ada yang ditutup. Itu sebenarnya ekspresi atau apa? Iya, baru mau nanya. Itu sebenarnya aturan yang beda, ekspresi, faktor budaya, dan seperti apa? Dan tidak, ya kalau misalkan kita lihat sih nggak pernah ada yang mempermasalahkan ya, kecuali kalau misalnya ini topik yang lain kali. Kita Islam yang ini bukan Islam gitu-gitu ya, tapi yang lagi rame ya. Iya, tapi tapi maksudnya di luar itu kayaknya karena kebetulan ini juga alasan yang salah, mohon maaf. Kalau lagi world tour, justru saya suka sholat. Kalau lagi apa? World tour, iya. World tour aja terus, Mas. Soalnya saya pengen tahu masjid di negara lain seperti apa. Saya pernah sholat di Afrika Selatan sampai di Guangzhou. Jadi ngelihat budayanya, ngelihat kulturnya, pengen ngeliat masjidnya, dan emang ternyata beda-beda. Nah itu apa tuh, perbedaan itu tuh apa sebenarnya? Sebelumnya yang paling menarik sholat di mana, Mas? Guangzhou? Enggak. Nanti saya mau nanya ini juga, tapi mungkin sekalian. Buat saya
saya paling menarik ya, Ustadz. Waktu itu di Washington DC justru, tapi di sinagog. Yang jadi imam orang Yahudi. Enggak. Jadi permasalahannya adalah umat muslim setempat tidak terlalu banyak untuk bisa punya rumah ibadah. Oke. Terus RT-nya diskusi, terus justru yang ngasih tempat Ya, masyarakat Yahudinya. Lu mau di sini aja ya. Jadi pas kita ada Ari Kriting waktu itu ikut jadi opener. Jadi semua ayat-ayat Yahudi ditutup sarung, Ustaz. Loh, kenapa harus ditutup? Ya mungkin karena orang Islam kan yang masuk kan. Mereka yang nutup. Mereka yang nutup. Mereka yang nutup. Tutup dah gitu. Toleransi terus berarti. Jumatan mereka. Jumatan. Terus saya masuk sama Ari Kriting. Hari ini kita dosa nggak sih? Terus Ari bilang, tapi kan kita Jumatan, Bang. Tapi kita diterima nggak? Itu aneh banget sih. Tapi waktu itu pertanyaannya adalah, mau mending Jumatan atau mending nggak Jumatan? Karena kalau mau Jumatan jam segini, lu terlambat pasti kalau ngejar ke masjid terdekat. Benar. Terus saya bilang, ini lucu sih kalau jadi jok. Ya udahlah kita berangkat aja ke sana. Aneh banget sih rasanya. Tapi berkesan itu kan? paling berkesan. Oke, karena sholat di sinagog. Orang-orang ngeliatin nggak, Mas? Ya orang Islam semua kan? Mas tahu aku paling berkesan sholat di mana? Di mana? Di atas Spanish Steps. Spanish Steps? Spanish Steps di Roma. Di Roma? Di Roma. Orang-orang cipokan di bawah, Mas tahu Spanish Steps? Kan ada kepercayaan siapa yang cipokan di sana akan berlangsung lama kan ceritanya kan. Iya, benar. Aku di paling atas sholat. Aku wudunya di depan ini loh, Mas, air terjun kura-kura di depan itu. Jadi aku wudu di situ, aku pergi ke atas sholat. Di atas orang foto-fotoin aku. Sampai sholat. Tapi untungnya aku bisa nyelesain sholatku tepat waktu. Karena pada saat itu kan aku harus jamak sholat zuhur dan asar karena aku nggak bisa punya waktu lagi kan. Akhirnya aku sholat di sana di Spanish Steps. Tapi apa namanya? Kita bahas dulu yang tadi. Untuk konteks ya, ini kan Roma, ada Vatikan di situ. Lu mesti tahu bahwa Islam bukan agama yang aneh. Iya, agama aneh bagi mereka. Jadi mereka foto-foto ini orang lagi ngapain? Makanya kayak pemandangan gitu. Iya. Jadi kalau di Spanish Steps saja halal, apalagi di sinagog. Oh, enggak, bukan sih. Saya sih nggak pernah tahu jawabannya ya. Saya nggak pernah tahu jawabannya. Dan pengambilan keputusannya cukup menarik. Karena itu ada beberapa layer. Layer pertama, harusnya Ari Kriting nggak perlu sholat kalau pas ke sana. Nggak perlu sholat Jumat. Oh iya? Ada pilihan bisa. Tapi Mas nggak, tetap harus sholat Jumat karena Mas sudah pindah ke situ. Oke. Nah, tapi Ari Kriting, itu layer pertama. Karena aku cukup musafir. Aku cukup impress di situ. Yang kedua adalah pikiran gini. Kalau kita nggak sholat di sini, kita nggak akan bisa sholat Jumat lagi. Itu layer yang kedua. Layer yang ketiga itu masih halal. Oke, kita bahas tentang perbedaan. Jadi gini, pertama, kalau andaikan tidak ada aturan secara total, maka itu bukan sebuah permainan basket. Betul. Artinya contoh misalnya kalau lu bisa megang dribble, apa artinya main basket? Kalau artinya misalnya contoh misalnya orang bisa ngatur semua tinggi daripada ring, itu bukan permainan basket. Dan kalau orang bisa ngatur ringnya itu segede apa, itu juga bukan permainan basket. Disebut permainan basket karena dia ada aturan-aturannya. Maka orang bilang pedal tuh olahraga apa? Bingung orang. Iya benar. Aturannya gimana nih? Aturannya gimana nih? Tapi ketika dia sudah nyepakatin aturan tertentu, dia bisa membentuk satu olahraga tertentu. Maka Allah memberikan sebuah kisi-kisi sholat itu begini. Nah, tapi ketika orang itu memahami sholat itu seperti apa kisi-kisinya, nah itu perbedaan muncul dari sana. Nih, yang sudah pasti Rasul mengatakan sholat seperti kalian lihat aku sholat. Berarti ketika ada orang kemudian tangannya di kuping, berarti dia pernah lihat Rasul tangannya di kuping. Ketika ada orang lihat tangannya, ada orang sholat tangannya di bawah sejajar dengan bahu, berarti dia pernah lihat Rasul sholatnya sejajar dengan bahu. Begitu pula ketika orang bersedekap di dada, berarti dia pernah lihat Rasul begitu. Dan itu pula ketika ada orang tangannya begini, berarti bisa jadi dia juga bisa lihat Rasul begitu. Yang penting dalilnya apa? Tapi bukan karena dia nyaman begitu. Walaupun kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa orang berbuat dengan cara tertentu sholat begitu. Contoh, Imam Ahmad bin Hambal itu Mas, itu pernah masuk penjara gara-gara dia meyakini satu keyakinan, nanti kita bahas kapan-kapan, bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Karena ada pendapat Quran itu makhluk. Nanti kita bahas tuh. Nanti apa konsekuensi kita bahas. Nah, karena dia terus kemudian nggak setuju dan bertentangan dengan rezim yang pada saat itu ada, maka dia dihukum dicambuk sampai tangannya nggak bisa diangkat, Mas. Karena ininya udah putus nih, akhirnya dia harus begini sholatnya. Nah, ketika terus kemudian dia sholatnya begitu, murid-muridnya mungkin ngelihat dia begitu, akhirnya berbuat begitu juga. Kadang-kadang aku misalnya, nggak usah Imam Ahmad bin Hambal terlalu jauh, aku sholatnya nggak seperti orang-orang kalau Mas lihat pas tahiyat akhir, kakinya disilangkan begitu kayak
pantatnya sebelah kiri terus nempel, aku nggak gitu. Karena aku sakit pinggang. Kalau aku melakukan itu sakit banget bagi aku. Maka aku kakiku kayak biasa, kayak orang-orang yang bersila biasa. Nah, itu aku. Nah, itu ada beberapa orang karena keterbatasan fisik ya, yang nggak bisa begitu. Tapi kalau normalnya, apapun yang menurut Mas paling nyaman, di antara perbedaan-perbedaan variasi itu boleh dilakukan. Oke. Dan sebenarnya yang nggak konsisten berarti Rasulullah nggak sih? Kalau misalnya ada yang pernah ngeliat begini, ada yang pernah ngeliat begini, ada yang pernah ngeliat gini, ada kemungkinan. Betul. Bukan ada kemungkinan. Dalam hal itu Rasulullah memang tidak mematok satu konsistensi dalam gerakan sholat. Supaya apa, Mas? Memudahkan orang. Iya. Jadi adanya banyak variasi itu memudahkan orang. Tapi Rasul tidak pernah tidak konsisten dalam ruku. Pasti ketika misalnya sholat satu paket itu rukunya sekali, sujudnya 2 kali, itu konsisten. Nah, tapi kalau dalam hal itu memang tidak beliau konsistenkan dengan cara begitu. Sehingga ada sahabat yang melihat begini, ada yang sahabat melihat di atas ini, ada sahabat yang melihat ketika misalnya telunjuknya digerakkan begini, ada yang bilang bukan digerakkan tapi digerak-gerakkan. Ada yang digerak-gerakkan. Digerak-gerakkan, ada yang digerakkan. Nah, artinya itu perbedaan sesuatu yang menurutku perbedaan minor, tapi sebenarnya semua sama-sama sholat. Karena gini, Mas, kalau kita berbicara tentang orang ya, orang main basket dengan posisi yang sama, pasti dengan style yang berbeda. Nah, dengan style yang berbeda itulah kita menjadi kaya kan gitu kan ya. Dan semakin permainan itu menjadi menarik. Kalau style cuma satu aja itu kayaknya sangat tidak menarik deh. Main bola aja udah berapa tahun aku perhatiin bola, udah berapa kali evolusi terjadi di dunia bola. Itu kan ya. Dulu penyerangnya model begini, sekarang penyerangnya model begini dan seterusnya. Artinya variasi-variasi itu menurutku memudahkan sih dan sebagai rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Bacaan dalam sholat, Ustadz, itu kan nggak tahu apakah ada alasan kenapa itu yang jadi bacaan. Kan semuanya kan ngikutin Rasulullah. Betul. Tapi kan pasti ada masanya orang bertanya, kenapa bacanya itu sih waktu itu? Benar. Kenapa bacanya nggak yang lain gitu? Benar. Nah, kebanyakan yang wajib, kalau yang wajib seperti suratul Fatihah itu Allah turunkan. Dan kalau kita mendalami maknanya itu memang luar biasa sih. Tapi benar kata Mas di awal, orang tuh nggak selalu bisa khusyuk dalam sholat untuk mendalami makna suratul Fatihah itu. Misal contoh ketika orang bilang Allahu Akbar misalnya, itu aja kalau orang khusyuk itu dia bisa masuk dalam kondisi di mana benar-benar dia berkoneksi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah bentuk kesyukuran. Yang menarik gini, Raymond pernah ngomong sama aku, salah satu saran daripada psikolog dia ketika dia lagi dalam tanda kutip punya problem misalnya lagi stres, itu adalah diajarin untuk senantiasa bersyukur. Jadi orang-orang aku lihat di luar juga ada journaling, Mas. Itu malam-malam disuruh nulis journaling. Itu adalah yang pertama harus ditulis adalah apa yang kamu syukuri pada hari ini. Aku masih hidup, aku masih punya anak-anak yang baik, aku masih punya orang tua, aku masih punya makanan yang dimakan. Nah, jadi semua kesyukuran itu adalah bentuk daripada cara orang untuk healing. Nah, kalimat pertama, koneksi dengan Allah, bukan istighfar, bukan juga bismillah. Karena bismillah itu ada yang mengatakan masuk dalam ayat, dalam suratul Fatihah, ada yang bilang enggak. Tapi kalau kita ambil yang enggak, berarti kalimat pertama, koneksi manusia dengan Allah adalah Alhamdulillah. Rasa syukur pada Allah, Alhamdulillah. Ketika itu kita bayangin, apa sih yang kita Alhamdulillah itu? That's strong. Nah, itu bacaannya. Tapi itu datangnya dari Allah, tapi ada yang datang dari manusia. Misalnya contoh ketika habis Rasul ruku, terus kemudian Rasul berdiri. Ada orang kemudian bilang, Rabbana lakal hamd. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, bagi engkau seluruh pujian-pujian. Setelah selesai sholat, Rasul bilang, siapa yang ngomong kayak gitu? Saya ya Rasulullah. Itu dipuji oleh Allah. Wow. Nah, itu menjadi akhirnya sunnah kan gitu kan ya. Nah, sama kayak tahiyat. Tahiyat itu percakapan antara Allah dengan Rasulnya. At-tahiyatul dan seterusnya. Ini segala puji-pujian bagi Allah. Terus kemudian dikatakan bagi Rasulnya juga. Enggak, ini bagi Rasul-Rasul yang lain juga. Enggak bagimu. Dan ini kan adalah sebuah percakapan sebenarnya. Nah, kalau kita mendalami lebih dalam lagi, kita baru mendapati tambahan-tambahan makna, value daripada sholat itu. Bahwasanya benar sholat adalah bagaimana cara kita berkoneksi dengan Allah, diawali dengan grateful, rasa syukur. Ketika kita bersyukur, Allah bilang Allah tambahin. Maka ketika kita bersyukur, Allah bilang, ya udah kalau kamu udah bersyukur, kamu punya permintaan apa? Wow. Berarti nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, aneh sekali untuk orang tergerak sholat tanpa di luar iman ya, tapi tanpa rasa cinta. Kayak ketika kita selesai sholat, terus dalam doa kita pun, itu kan sebenarnya kan kita, itu kayak
nggak cukup sholat tuh buat si individu. Ya. Bahwa oke, gue udah sholat sih udah, tapi gue masih mau ngelanjut gitu untuk meminta, untuk memohon di luar dari apa yang diberikan. Dan kalau bukan karena Cinta. kecintaan sih, ngapain ya orang-orang itu? Menarik sekali karena gini, orang-orang bilang sesuatu menjadi ringan karena kita mencintai sesuatu dan akan menjadi beban ketika hilang rasa cinta itu. Bisa gini, ini balik lagi pacaran ya. Ini cerita zaman jahiliyah ya. Aku pernah bilang gini. Kan ada lagu, lagu apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah Warna deh. Judulnya gini, andai rasa itu hilang. Bukan judulnya, ada liriknya. Oh iya benar. Ada, pernah dengar Mas? Iya benar. Ya itu Warna kayaknya. Warna ya? Iya betul. Aku pernah bilang sama waktu itu ketika masih pacaran ya, gimana kalau rasa ini hilang? Aku mikirin itu, aku stres. Karena kalau rasa ini hilang, aku ngerti banget bahwa semua itu jadi beban. Dan benar Mas, rasa itu hilang. Begitu rasa itu hilang Mas, rasanya ya ketika kita harus pergi untuk terus kemudian ngapel dalam tanda kutip atau pacaran, itu jadi beban. Kewajiban. Harus ngeluarin uang lagi. Aku masih banyak kerjaan lagi di kampus. Ada yang bagus lagi nih. Tapi tetap aku harus melaksanakan kewajiban itu untuk validasi bahwa aku cuma pacaran. Tapi kan jadi beban kan? Betul. Tapi begitu nggak jadi beban, kita rasanya ya, kalau pas belum jadi beban ya, ini sudah tahu nih besok mau kuliah. Aku harus pulang hari Ahad. Pergi balik lagi ke Bogor dari Jakarta. Tapi aku mikirin, gimana caranya agar aku bisa lebih lama di sini? Terus aku bilang, besok aja deh, aku subuh-subuh ke Cawang. Nanti dari Cawang aku langsung kuliah, paling telat 1 jam. Tapi besoknya apa yang terjadi Mas? Aku nelpon temanku. Aku SMS temanku. Titip absen ya. Karena kenapa? Karena kita nyari kan. Yang jadi beban kuliahnya. Yang jadi seneng adalah pacarannya. Berarti cinta itu memang harus ditemukan dulu sebelum sholat. Maka aku bilang koneksi pertama itu adalah iman. Iman itu kan rasa cinta. Sholat itu adalah efek daripada itu. Iya, bahkan ini kalau kita masih dalam konteks berpasangan ya, waktu masih cinta-cintanya, lu bahkan ngelakuin lebih dari yang seharusnya. Dulu waktu zaman dulu mijitin pasangan adalah sebuah bentuk kebahagiaan. Gue pengen lu happy karena gue cinta lu. Setelah bertahun-tahun pasangan, pijitin dong. Bayar aja deh gitu kan ya, pergi aja ke panti pijat gitu ya, pijat syariah atau berarti tantangan terbesar adalah menjaga cinta ya. Menjaga cinta itu tantangan terbesar. Makanya pernah hilang Ustaz cinta sama Allah? Sama istri, sama Allah. Sama Allah. Sholat terasa. Karena kan kalau berpasangan bisa diwajarkan panas di depan, turun di belakang, abis itu mungkin nggak mati, tapi ya sustain aja gitu. Apakah kayak gitu? Apakah orang pernah kayak gitu terhadap Allah? Sadly yes. Contoh ya, aku pernah bilang kan Mas bahwa saya khusyuk tuh kayak isi pulsa. Kita harus ngisi terus. Cinta itu perlu dijaga. Nggak mungkin orang bisa sekali cinta terus kemudian bertahan sampai hari akhir. Nggak mungkin. Itu harus dijaga. Contoh Mas ya, kadang-kadang sholat menjadi beban bagi aku ketika aku excited banget dengan sesuatu. Contoh misalnya ya, aku bikin acara misalnya dengan teman-teman yuk ngaji. Acara itu acara besar. Dan aku tahu acara ini bisa untuk meyakinkan banyak orang tentang kekerenan Islam misalnya. Aku buat acara kayak gitu. Di tengah-tengah acara itu, aku harus sholat. Itu aku kepikirannya tuh ke acara, Mas. Dan aku sangat excited sampai ini aku anggap sebagai cepat-cepat selesai deh. Tapi aku harus tadi balik lagi, aku mikir gini. Oke, Lik, kalau kamu ngadain acara ini terus berhasil. Terus apa yang kamu anggap sebagai keberhasilan? Mereka dekat dengan Allah. Oke, mereka dekat dengan Allah. Apa yang mereka lakukan? Sholat. Ya udah, kamu sekarang lagi menjalani apa yang kamu tujukan sebenarnya. Kenapa kamu terburu-buru? Nah, akhirnya ketika aku mikir begitu, aku jadi khusyuk lagi dalam sholat. Iya. Saya sekarang jadi ngerti ini, Ustadz. Kan kalau kita dalam berpasangan ya, kadang memang kita melakukan sesuatu untuk kembali memicu cintanya. Kalau misalnya kan liburan deh berdua cuma sama pasangan, anak-anak titip sama mana, atau udah nikah 8 tahun. Cekin yuk kita berdua aja gitu misalkan gitu. Atau jadi ada hal-hal yang kita emang lakuin untuk menghidupkan itu kembali, atau pergi ke kota dulu pacaran di Bandung, pergi ke kota Bandung. Sekarang saya jadi ngerti kenapa orang senang umroh terus. Iya, benar. Atau untuk bahkan koneksi. Iya, atau mungkin buat saya sih mungkin nggak perlu karena masih banyak yang ngantri. Tapi saya jadi ngerti kenapa ada yang naik haji terus. Ya kan, orang kan bisa haji berkali-kali kan, padahal kan banyak yang ngantri nih haji. Benar. Saya jadi ngerti kenapa untuk beberapa orang ikutan kajian jadi penting. Benar. Karena buat dia itu cara dia menjaga agar ada letupan lagi, nyala lagi. Saya ngerti sekarang. Cinta menurutku ada banyak yang bisa kita lakukan untuk menemukan kembali ya.
kalau ya salah satu adalah variasi. Variasi itu bisa jadi bosen nih di sini-sini terus ayo pergi ke kota lain yuk. Udah nggak usah ngajak anak-anak berdua aja. Bisa jadi kemudian pilot talk di sini terus masa dirancang terus yuk kita pergi misalnya kemana untuk jalan-jalan. Tapi misalnya kalau kita mau cari yang lebih kuat lagi, cinta itu memang dipengaruhi oleh pertama adalah mikir. Karena emosi itu datang dari mikir. Contoh misalnya kayak gini ya. Ada satu yang nggak pernah gagal yang membuat aku menemukan cintaku lagi pada istriku. Yang pertama adalah ketika aku bayangin dia ngelahirin anak-anakku, itu instan membuat aku, karena mikir pengorbanan dia, itu membuat aku jadi bisa untuk lebih mencintai dia. Yang kedua adalah ketika aku mengingat lagi kenapa aku nikahin dia. Yang aku cari itu apa sih sebenarnya dari dia? Oh, aku cari orang yang nemenin aku, mendukung aku dalam dakwah. Bukannya dia sudah ngelakuin itu yang terbaik dalam hidup dia. Aku jadi lebih mencintai dia lagi. Jadi mikir tentang pengorbanan, mikir tentang terus kemudian ini, itu bisa menemukan kembali. Iya, betul. Itu saya sendiri rasakan terhadap cinta, tapi juga terhadap segala sesuatu yang lain. Iya, agama, ya keimanan, mikir, mengingat, menengok ke belakang terus, kalau dipikir-pikir gila kali ya, yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi. Betul. Kemarin Fuad nonton When Life Give You Tangerines. Fuad Naim. Iya. Itu aku juga belum nonton sih. Cuma aku tahu beberapa orang yang testimoni ketika nonton. Dia bilang gini, ketika mereka nonton itu, mereka jadi lebih mudah untuk menghargai koneksi dengan bapaknya. Mungkin bagi kita, bapak itu bukan sosok yang dalam tanda kutip tidak semua orang punya bapak yang ideal. Aku juga sama. Artinya aku dulu bingung kenapa sih ada orang ketika masuk IPB, lantas kemudian diantri sama bapaknya, pas kemudian bapaknya mau pulang, dia nangis-nangis peluk bapaknya. Bagi aku itu nggak masuk akal. Bagi aku itu film India, benar. Tapi dalam hatiku kan pengen. Walaupun aku melihat, lu kayak film India lu. Dalam hatiku pengen. Tapi ketika film itu terus kemudian Fuad bilang gini, mendadak semua ocehan bapakku yang tadinya menurut pasti cerita ini lagi. Dia udah cerita 8 kali deh, atau 16 kali deh. Atau tiap kali lewat jalan ini pasti dia mau ngomong itu bapak dulu sekolah di situ. Tapi Fuad bilang gini, semua cerita itu jadi menarik bagi aku setelah aku nonton film itu, dan aku pengen dengar cerita dia lagi. Wow. Berarti kan ada satu hal yang mungkin dia nggak sadari sebelum kemudian ini terjadi koneksi ini. Koneksi itu kan bapaknya cerita, bapaknya ngomong, bapak tuh dulu begini, itu nggak apa sih? Tapi ketika dia sudah dapat rasa cinta ini, koneksi itu jadi penting bagi dia. Nah, artinya dia baru bisa menghargai, ternyata bapaknya berkorban ya. Karena film itu katanya tentang pengorbanan. Jadi slice of life yang ditampilkan sebagai seorang bapak yang selama ini mungkin orang skip dengan itu. Wow, oke. Nah, jadi ketika kita berpikir dengan Allah juga sama. Artinya ketika kita tuh nggak banyak berpikir Allah itu sudah ngasih kita apa aja, sehingga kita harus grateful, atau orang sudah prevent kita untuk melakukan untuk misalnya melakukan atau terjadi apa aja bagi diri kita, atau apapun yang sudah Allah ciptakan di dunia ini, itu membuat kita tuh terhalang daripada rasa cinta itu. Jadi memang ya harus reconnect lagi sih. Saya sebenarnya pengen lanjut nanya terkait ada sholat apa saja. Oke. Tapi sebelum lompat jauh ke situ, saya mau ngedalamin sholat 5 waktunya, tapi harus saya akuin saya kesulitan untuk gue mau ngedalamin kemana. Mungkin kita buka dengan pertanyaan, apa sih yang orang banyak salah tangkap atau salah persepsikan atau salah lakukan dalam sholat 5 waktunya? Menganggap bahwa sholat itu hanyalah kewajiban. Itu yang paling banyak. Makanya aku tuh sebenarnya lagi bahwa itu privilege. Betul. Ingat bahwa itu adalah privilege. Bahwa itu justru kamu kan punya banyak masalah. Manusia itu pasti selama hidup dia pasti punya masalah. Kalau kamu punya masalah berarti kamu punya perlu solusi. Dan solusi terbaik harusnya ketika kamu punya koneksi dengan Allah. Dan kamu harus tahu bahwa sholat ini adalah privilege-mu untuk minta pada Allah sekaligus sebagai proving kamu untuk ke depan. Semacam kayak semacam kayak garansi kamu untuk hidup ke depan. Nah, itu adalah pertama yang orang banyak salah tentang sholat. Yang kedua, banyak orang salah tentang sholat adalah bahwasanya sholat itu banyak-banyakan atau lama-lamaan. Banyak-banyakan sholat atau lama-lamaan sholat. Sebenarnya sholat itu adalah tentang koneksi. Makanya berarti harusnya baik-baikan koneksi ketimbang panjang-panjangan dan lama-lamaan. Dan itu Al-Quran bilang, Allah menciptakan kamu di dunia untuk mengetes kamu siapa yang melakukan yang paling baik. Tuh, itu benar bukan untuk stand up. Gila Anda. Allah menciptakan Anda bukan untuk stand up. Bukan. Gila. Itu bukan kata gua kan, Wimar. Sorry. Ulangi lagi jadi Allah bilang bahwa kita diciptakan di dunia untuk dites sama Allah. Apa yang dites oleh Allah? Apakah kamu melakukan hal-hal yang paling baik dalam hidupmu?
bukan hal yang paling banyak dalam hidupmu atau hal-hal yang paling lama dalam hidupmu. Bagus sekali itu di Al-Quran itu. Al-Quran 2-3 kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ahsanu amala. Ahsan itu artinya yang paling bagus. Bukan yang paling banyak, bukan yang paling lama. Artinya orang yang paling lama sholat belum tentu dia khusyuk. Atau orang yang paling banyak sholat belum tentu dia khusyuk. Tapi kita harus cari yang paling baik. Karena paling baik itu bisa jadi tidak terdefinisi dengan sesuatu yang kita lihat di dunia. Tapi sesuatu yang lain. Lebih tinggi lagi levelnya kalau yang banyak itu tetap khusyuk, yang panjang itu tetap khusyuk. Benar. Saya pernah ngeliat ada seseorang, mungkin dia nggak nyaman untuk diceritain. Kita ceritain nanti aja. Iya. Orang paling khusyuk dalam sholat manusia itu. Manusia itu. Karena dia dan dia juga nggak masalah sih ketika sholat berjamaah, dia nggak masalah. Tapi karena kami semua begajulan, seringkali dia sholat sendiri. Tapi kalau dia lagi sholat sendiri, semua orang jadi nonton dia sholat karena kita nggak pernah ngeliat orang sholat seserius dan sekonsen itu. Bahkan selesai sholat pun dia hampir kayak tidur. Jadi selesai sholat terus dia bersilat terus dia gini. Lama sekali. Nggak ada yang berani nyentuh, nggak ada yang berani nanya, nggak berani ganggu. Baru kemudian dia zikir, kalau nggak salah. Iya, zikir. Kemudian zikirnya pun hampir kayak nyanyi. Dan konsisten kayak gitu. Mau lagi di Blitar atau mau di Edinburgh atau mau dimanapun, sholatnya gitu. Itu orang khusyuk banget. Lama, tapi kayaknya koneksinya bagus. Betul. Artinya kalau dia sudah bisa mempengaruhi orang kayak gitu sih, insya Allah sholat termasuk sangat khusyuk. Karena khusyuk itu memang bisa dirasakan oleh orang. Iya benar, kita bisa ngelihat ada nggak tahu nih sugesti atau gimana ya. Emang kadang-kadang kita bisa ngerasain energi orang kan. Betul. Kayak waktu itu ini syuting sama Reza Rahadian. Syuting ada Boris, ada Ernest, ada saya. Kami lagi jalan, kami nggak ada adegan. Cuman kami ngelihat di ujung Reza lagi acting lawan mainnya waktu itu sama siapa nggak tahu. Aca. Bukan, nama Kemarin Chelsea ceritanya atau, Aca kok. Chelsea benar. Chelsea atau apa gitu. Terus udah gitu kita nggak ada yang bisa dengar dia ngomong apa, tapi dari jauh kita bisa ngeliat, gila kenapa energinya nyampe sini, mungkin lebih dari 300 meter kali. Betul. Terus sayangnya adegan itu nggak ada di film, yang malah di-cut. Tapi yang menarik adalah memang kita bisa ngebaca, termasuk ketika si teman satu itu sholat begitu khusyuk, semua orang nungguin, semua orang nggak ada yang terganggu bahkan, walaupun makan waktu. Betul. Itu mengagumkan sih ya. Orang bilang kalau yang keluar dari mulut ditangkapnya kuping. Tapi kalau yang keluar dari hati, yang ditangkap adalah hati. Itulah kenapa orang bilang, pakar komunikasi bilang, kalau kamu nelpon pun, kalau kamu ketawa, itu kamu harus kelihatan ketawa. Karena yang sono akan tahu kamu ketawa. Maksudnya ketawamu serius atau enggak itu kelihatan dari suara. Kerasa. Karena kamu praktek itu bukan karena dari mulut, tapi dari hati. Betul. Maka khusyuk juga sama. Orang lihat ya khusyuk itu ya memang dari hati juga. Dan orang biasanya merasa nggak nyaman sih kalau orang faking. Iya. Dan mungkin yang dikorbankan ya, kalau misalkan ada imam yang sholatnya panjang sekali. Untuk dia khusyuk. Yang di belakang kan udah mulai nih MU nih. MU udah mulai nih. Benar. Dan juga biasanya di bulan Ramadan itu kan benar-benar orang khusyuk banget ya. Ada beberapa imam yang lamanya bukan baca Quran, Mas. Lamanya nangis. Oh. Jadi nunggu dia nangis itu bisa jadi 2 menit tuh. Waduh. Baru lanjut lagi ayatnya. Lagi sholat itu? Lagi sholat nangis. Wow. Nah tapi kan memang walaupun kita dalam hati bilang lama banget, tapi kita dapat bahwasanya dia lagi sedih. Makanya kadang-kadang aku sering ngetes orang bilang gini. Aku kan buka lagu Cina tuh. Terus aku bilang sama temanku, ini kira-kira artinya apa? Ini kayaknya orang lagi putus. Terus kan, oh benar. Kenapa? Karena orang nyanyi kan juga pakai hati ya. Kalau yang orang nangkep juga pasti dari hati juga. Meskipun dia nggak tahu lagunya kayak apa. Tapi saya ngerti sih, nangis ketika sholat itu saya ngerti. Karena saya pernah ngomong, saksinya Mila istri. Saya pernah ngomong astagfirullah berkali-kali, nangis. Sampai nggak bisa nyetir, berhenti. Di pinggir dia yang. Jadi saya ngerti kenapa itu bisa terjadi. Biasanya banyak masalah sih. Banyak banget memang. Pada saat itu masalahnya. Oke, tadi 2 tuh. Bahwa itu adalah privilege. Kedua, bahwa ini adalah tentang koneksi. Ada lagi? Itu aja udah bagus banget. Menurutku 2 itu aja sih yang paling perlu di red flag kita. Oke, perlu di red flag. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan bahan bercandaan saya juga. Yaitu jidat orang yang hitam. Hitam, benar. Aku nggak ada. Aku skincare. Jidat orang yang hitam yang sering jadi bahan bercandaan. Tapi kan orang kan sering bercandain karena mungkin nggak tahu. Dan apapun yang beda dan aneh pasti lucu. Dan
sebagai umat muslim tidak baik, tapi kan umat muslim selama 46 tahun ini tuh baru muncul belakangan ini. Benar? Si jidat-jidat itu tuh baru muncul mungkin ketika periode saya mau bilang akhir 90-an 2000-an awal. Nggak ada ya? Sebelumnya nggak ada tuh, kesininya jadi ada. Oke, Dan kalau ditanya, karena penonton-penonton stand up saya juga banyak yang jidatnya hitam. Kalau ditanya karena sholatnya sering sujud karena sholatnya banyak karena dia lebih dari sekedar sholat 5 waktu, dia melakukan sholat-sholat lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, memang ada sholat apa lagi yang tersedia untuk kita akses, dan kenapa ada sholat-sholat tersebut? Oke, aku jawab jidat hitam dulu ya. Yeah. Jidat hitam itu tidak berkaitan dengan lamanya atau khusyuknya sholat. Artinya, bisa jadi orang yang jidatnya hitam itu belum tentu khusyuk sholat, bisa jadi. Atau orang yang tidak jidatnya hitam, bisa jadi dia khusyuk sholat. Sebentar, saya potong sedikit. Saya juga setuju yang jidatnya hitam tidak selalu khusyuk. Karena, maaf banget, di depan Masjid Salman zaman saya kuliah ada yang jual semir jidat. Maaf banget. Langsung emang ya? Saya lihat, saya lagi beli kaset Tupac. All Eyes on Me. Di samping ada yang jual semir jidat. Nah Ada itu berkaitan katanya dengan ini, jenis kulit. Oh, jenis kulit. Jadi ada kulit yang mudah untuk memang membekas. Betul. Ada yang tidak. Tapi di dalam Al-Quran, Allah sampaikan memang orang-orang beriman tuh ada bekas sujudnya. Di Al-Quran? Di dalam Al-Quran. Min athari sujud. Jadi ada tanda-tanda pada mereka bekas daripada sholat. Nah, orang memaknai bahwasanya tanda itu harus hitam. Enggak juga. Nah, makanya orang memaknai ada banyak. Bisa jadi adalah bekas sholat itu adalah kebaikannya dia pada sesama. Itu yang paling penting. Betul. Karena ketika orang sholat, dia pasti akan nyambung dengan Allah. Bekasnya itu. Jadi ada yang ditinggalkan berupa orang tuh senang sama dia, itu juga bisa jadi bekas sholat. Tapi nggak harus tanda sholat tuh hitam, karena itu nggak fair. Dan nggak boleh judging. Nggak boleh judging. Iya, nggak ada jidat hitamnya. Nggak gitu. fair. Ya. Siapa yang nggak fair? Afro-American susah dong. Semua nggak bisa ditandain. Ini bahaya nggak sih? Mudah-mudahan nggak ya. Aman aja. Kan karena mereka semua hitam kan. Iya, gitu kan, tanda ini gimana? Iya kan gitu. Nah itu yang pertama tuh. Yang kedua, sholat apa aja yang tersedia bagi kita. Basically kalau kita hitung dengan sholat sunnah, unlimited. Kita bisa tahajud, kita berangkat dari tahajud. Tahajud itu adalah sholat pertama tadi yang didawamkan oleh Rasulullah atau dikontinukan oleh Rasulullah. Sholat pertama yang juga ditekankan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pernah berkata begini, kalau aku boleh menambah satu lagi sholat menjadi sholat wajib, aku akan tambahkan sholat tahajud jadi sholat wajib. Cuma karena Rasul tahu kita lemah. Maka ya udahlah ya, jangan gitu kan ya. Ada orang yang mungkin perlu istirahat, ada orang dan segala macam. Berarti kalau sholat wajib ya kita udah tahu, itu limit gitu kan ya. Cuma 5 aja. Tapi kalau ditambahin sholat-sholat yang lain limitless. Tahajud itu bagi Rasulullah itu disyariatkan setengah malam. Jadi kalau malam tuh jam 8 sampai dengan jam 4 misalnya, maka beliau akan bangun tengah malam, sholat sampai terus kemudian subuh. Itu bagi Rasulullah. Bagi umatnya itu disyariatkan sepertiga malam. Sepertiga malam berarti sekitar ya jam 2 lah ya, atau jam 3. Yang paling bagus mas, saranku adalah mendekati azan. Itu termasuk sepertiga malam dan kita bisa tetap istirahat. Jadi kita nggak terlalu harus bangun jam 2. Karena nanti kalau kayak kita nih udah 40 tahun ke atas mas, ngantuk kita mas nanti mas. Betul. Nah mendingan kita bangun misalnya kalau jam 5, setengah 5 bangun, sholat. Atau kalau setengah 5, jam 4 bangun, sholat. Kan gitu kan ya. Nah itu adalah sholat tahajud, tapi basically unlimited. Sholat tahajud hanya dibatasin oleh tidur aja. Jadi kalau mas sudah bangun tidur malam, itu boleh sholat tahajud. Ustadz, benar nggak ada sholat-sholat yang punya khasiat-khasiat? Benar. Karena saya sering dengar gitu. Kalau lu sholat ini berarti ini atau akan memudahkan ini. Itu benar. Sholat duha itu mempermudah rezeki misalnya. Kalau misalnya sholat tahajud itu kita punya banyak permintaan pada Allah. Tapi itu cuma kayak apa ya? Kayak sebuah tambahan aja. Sebenarnya semua sholat itu mempermudah hidup sebenarnya. Tergantung niat kita. Pertanyaannya, boleh nggak kita ketika sholat tahajud minta agar rezeki kita dilancarkan? Bisa. Cuman kan, contoh kayak gini ya. Kita tuh, manusia tuh makhluk simbolik ya. Contoh gini mas, enakan kerja pagi atau kerja malam? Beda-beda tiap orang. Tapi kalau umumnya? Saya pagi dong harusnya. Saya pagi. Karena gini, manusia katanya ada circadian system atau apa aku lupa. Yang intinya manusia tuh punya jam biologis, yang malam itu adalah istirahat dan tidak bisa terganti istirahat malam itu, dan pagi itu dia akan lebih senang untuk kerja, cenderung untuk kerja. Dan triggernya adalah matahari. Itu jam biologis tuh. Maka matahari naik itu adalah pertanda rezeki tuh. Makanya Rasul bilang kalau matahari lagi naik jangan tidur.
Karena itu memperkecil rezeki kalian. Gitu kan ya. Kenapa? Karena ini matahari naik ini adalah tanda rezeki nih. Matahari udah nungguin lu, matahari naik, lu tidur. Kira-kira. Nah, ketika matahari naik, ini sholatnya sholat duha. Dengan gampangnya gini, ya Allah, ini kan kamu yang ngasih rezeki nih, aku mau kerja nih. Mudah-mudahan kerja aku ini dapat sesuatu yang berkah, simbolik kan. Nah, kalau misalnya malam, orang istirahat, orang ingat dosa-dosa dia. Malam, gelap itu memberikan sesuatu yang nggak diberikan oleh siang. Makanya untuk introspeksi, orang lebih senang yang gelap. Sholat duha berarti periode waktunya itu, kalau matahari naik berarti? Matahari naik sampai menjelang zuhur, itu adalah sholat duha. Nah, setelah malam-malam, setelah matahari semuanya gelap, tenggelam semua, mulai orang berintrospeksi. Makanya kita lebih mudah berintrospeksi pas malam kan. Kita lebih enak ngomong sama istri ketika malam. Kenapa? Karena gelombang otak kita sudah berbeda. Karena manusia dikendalikan dengan cahaya. Maka sholat itu adalah pertanda cahaya. Ketika mau naik, ketika mau muncul, sholat subuh. Ketika di atas tengah-tengah, sholat zuhur. Ketika mau tergelincir, sholat asar. Ketika sudah tenggelam, maghrib. Ketika tenggelam sempurna, isya. Jadi sholat itu memang pertanda cahaya memang. Nah, artinya itu menyesuaikan dengan gelombang otak kita kalau secara logika ya. Nah, maka gelombang-gelombang otak ini sesuai dengan sholat. Nah, maka tadi ada khasiat-khasiatnya seolah-olah begitu. Tapi pada umumnya boleh sih. Mas mau sholat duha terus minta introspeksi, terus minta istighfar, boleh. Kalau saya pernah, bener atau enggak ya? Tapi kalau nggak salah sholat tarawih itu adalah sholat tahajud yang dimajukan dan dipanjangkan dengan asumsi khasiat dari sholat tahajud jadi berlipat gandanya nilainya dan maknanya di bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan beda. Di bulan Ramadan itu semua default setting diubah sama Allah. Semua default setting diubah sama Allah, benar. Termasuk seluruh pahala-pahala, kebaikan-kebaikan semua diubah sama Allah. Nah, kalau taraweh itu adalah semacam kayak sholat tambahan, karena Rasul tahu bahwasanya Ramadan itu yang paling bagus adalah malam-malamnya. Maka kita kan dikasih tahu ada malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, maka pelatihannya itu adalah dengan menambahkan sholat taraweh tadi. Jadi tidak menggantikan sholat tahajud. Artinya ketika di bulan Ramadan seseorang bisa tetap taraweh dan dia bisa juga untuk tahajud. Dan itu terjadi pada Rasul dan para sahabat. Nah, tapi yang lebih tepat adalah tarawih ini adalah sholat tambahan ketika bulan Ramadan yang khasiatnya dalam tanda kutip adalah ya kalau di sholat tarawih itu mereka pasti minta ampunan pada Allah. Karena Ramadan itu dimaknai dengan satu bulan yang kalau bulan itu berhasil kita dapat, kita akan diampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita oleh Allah. Artinya kalau dia berhasil menyadari bahwasanya di bulan itu dia benar-benar bajigur, berandalan, banyak salah pada Allah, terus kemudian dia mencoba untuk memperbaiki semua, itu cukup untuk setahun ke depan. Nah, itu adalah makanya dikasih sholat taraweh untuk meyakini. Makanya setiap taraweh, ingat nggak Mas kalau kita di masjid ada yang zikirnya begini biasanya ya, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka pokoknya perfect banget tuh kalau lagi Ramadan malam-malam untuk istighfar pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mencintai orang-orang yang meminta ampun. Maka ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Itu adalah doa orang-orang ketika sholat tahajud. Sholat tarawih itu. Tapi kalau tahajud itu tinggal tambahan lagi, tapi tidak menggantikan. Sholat Jumat, Ustadz. Sholat Jumat. Ini paling sulit nih biasanya nih. Karena orang ngelihat sholat Jumat tuh kayak selebrasi. Selebrasi. Dan gini kan, maksudnya gini. Orang-orang tuh kan gini ya. Orang-orang tuh kan setiap hari sholat ya. Dan zuhur dia udah terbiasa sholat biasa kan. Terus kemudian dia bertanya, kenapa gua harus pergi ke masjid gitu maksudnya. Nah, pertama secara logika dulu. Jumatan itu adalah satu-satunya hari yang tidak dilambangkan dengan numeral. Hari Jumat. Itu satu-satunya hari yang tidak dilambangkan dengan numeral. Karena semua hari-hari di dalam Islam itu dilambangkan dengan numeral. Contoh, Ahad itu artinya 1. Berarti hari Ahad itu hari pertama. Yang kedua, Senin itu dikata Isnain, artinya 2. Selasa artinya 3. Dan seterusnya, Kemis, Khomsah, hari kelima. Setelah hari kelima, hari ke-6 harusnya adalah hari Sadis. Karena As-Sadis artinya ke-6. Tapi diganti oleh Allah, ini adalah Jumu'ah. Jumu'ah dalam bahasa Arab artinya adalah berkumpul. Ini harus hati-hati karena teman-teman kita yang baru belajar antara Jumu'ah, Jumat, jamak dikumpulkan sama jima seringkali tertukar-tukar nih. Jima itu apa? Nah, aku kasih guyonan nanti bisa dipakai nih. Jima itu artinya bersetubuh. Bergumul bersetubuh. Betul. Nah, jadi ada guyonan para ulama dulu.
ulama ada yang stand up juga. Dia bikin begini nih, beatnya begini. Kalau lagi hujan, kami menjamak sholat kami di masjid, lalu pulang kami mengganti kami pulang lalu mengkasroh jim. Mengkasroh jim. Oke, kita lihat ya. Kalau lagi hujan, maka kami sholat di masjid, lalu menjamak sholat. Menjamak sholat. Pulang kami mengkasroh jim. Mengkasroh jim. Jimnya tadi kan jamak, dikasroh jadi jim, jadi ji, jadi jima. Jadi jima. Nah, jadi kalau lagi hujan, mereka di... Saya kalau ngajinya bagus mungkin lebih lucu tuh. Tapi yang nonton kayaknya tahu Ngerti. apa. Jadi mereka kalau ulama-ulama bilang kalau kami lagi di masjid hujan, kami boleh menggabung sholat, menjamak sholat. Jadi sholat maghrib misalnya, oh hujan nih, oh langsung digabung dengan sholat isya. Pulang, lalu kemudian mengkasroh jim. Lalu kemudian sama istrinya, karena lagi hujan, lagi berpahala. Nah, jadi balik lagi di sini, hari Jumat misalnya. Jumat itu hari berkumpul. Karena di dalam Islam itu benar-benar menghargai yang namanya jamaah, menghargai yang namanya ukhuwah. Artinya Allah itu ngasih tahu bahwa salah satu requirement di dalam Islam, kamu harus bareng-bareng. Dan kalau kamu nggak mau bareng-bareng, minimal satu pekan kamu bareng-bareng. Itulah namanya Jumatan. Dan sekarang nggak terjadi. Maksudnya? Karena berapa banyak Mas ke Jumatan, lalu di situ Mas merasa ya ini rame, tapi kita tetap sendiri. Oh. Karena nggak Esensi dari pertemuannya nggak ada. Padahal harusnya koneksi dan kebersamaan dan sosialisasi. Betul. Dan zaman dulu itu diwujudkan dengan Rasulullah dikatakan berapi-api ketika sholat Jumat. Mata beliau itu katanya membelalak, berapi-api, kalimatnya sangat tegas, semangat, dan kemudian membuat orang-orang tuh jadi pengen tuh melakukan sesuatu. Nah kita sudah Jumat, ini kayaknya imamnya jelek deh khotbahnya. Lu yang tidur. tapi yang saya bisa rasakan ya, walaupun mungkin untuk saat ini dari luar, tapi saya bisa rasakan bahwa ada semangat komunal memang dalam Jumatan. Itu aku dapat di luar negeri. Betul sekali. Tapi di Indonesia enggak, belum. Aku enggak nyalain ya, tapi belum. Karena kalau di luar negeri, benar-benar. Kerasa sekali semangat komunal. Apa kabarnya? Kita ketemu orang, lalu kemudian kita mau janjian, disapa, diajak ngasih ngobrol. Hadiah, di situ semua. Karena kalau ada orang kita nggak ketemu pada hari-hari yang lain, Jumatan kita ketemu dia nih. Betul. Nah itu adalah komunal itu yang dilakukan di dalam hari Jumat sebenarnya. Nah tapi sekarang sayangnya balik lagi ya, ini bukan hanya Jumatan, tapi khutbah Jumat sekedar jadi textbook. Penyampainya dari dulu adalah takwa, setelah itu apa? Takwa, setelah itu orang nggak nyimak, sehingga benar-benar tuh jadi trigger tuh. Khotib naik ke atas, alhamdulillah ya sudah, itu kalimat yang pertama dan terakhir yang kita ingat. Setelah itu komat. Iya betul. Langsung siap-siap. Terlepas memang setan banyak di situ ya. Tapi maksud tuh gini, kan harusnya ya itu dibuat seolah-olah bahwa itu benar-benar kita berjamaah gitu maksudnya. Jadi benar-benar dibuat suasananya adalah bahwa kita tuh ngumpul jadi satu. Nah itu Jumatan. Kenapa Jumatan begitu diganti deh pertanyaannya? Apakah semangat berjumpanya, semangat berkumpulnya yang Rasulullah suka sekali, yang membuat Jumatan begitu penting sehingga kalau misalkan lu miss Jumatan berkali-kali, lu udah bukan orang Islam. Kan ada gitu kan, gitu kan? 3 kali lu nggak Jumatan. Ya, lu udah bukan orang Islam. Ada temenku tuh akhirnya 2 kali doang di jatahnya. 1 kali dia baru Jumatan, terus lanjut lagi. Nah itu bermain dengan loophole. Betul. Nah itu nggak dapat esensinya. Sebenarnya gini, aku kasih tau pada beberapa orang. Balik lagi bahwa saya sholat itu benar penentu pembeda antara iman dan kafir. Penentu antara orang yang Muslim dan orang yang bukan Muslim. Tapi ingat, bukan berarti kita memandang itu seolah-olah untuk judging orang. Itu perkataan Rasul untuk diri kita sendiri. Artinya kita sendiri harus ingat bahwa pembeda kamu dengan yang bukan Muslim adalah kamu sholat. Tapi kita nggak bela judging orang, nggak bisa judging orang. Lu 3 kali nggak sholat, lu kafir. Dari mana ketentuan itu? Ada orang-orang by the way yang dia tiap kali hari Jumat ketemu dengan Jumat, dia pergi sholat Jumat, tapi di dalam dirinya nggak ada Islam sama sekali. Tapi ada orang-orang yang memang mungkin dia safar 3 kali Jumatan, dia nggak bisa dapat. Aku pernah gitu mas. Dalam kondisi safar, akhirnya aku ngerti, oke, dalam kondisi safar, hari ini ke sini, hari ini besok ke kota ini, besok lagi ke luar negeri, segala macam. 3 kali aku nggak sholat Jumat. Tapi aku punya iman, dan aku tahu kenapa aku tidak sholat. Kan aku punya privilege untuk itu, punya keringanan untuk itu. Maka tidak mengeluarkanku juga daripada Islam. Nah, artinya gini, kalau ada orang bilang bahwa saya 3 kali nggak sholat Jumat, seolah-olah Jumat itu lebih daripada yang lain, itu mas yang akhirnya membuat orang-orang Muslim akhirnya bilang gini, ya udah, yang penting gue masih sholat Jumat. Dan lantas menjadikan dia masih seorang Muslim. Dulu di Palembang, aku nggak tahu kalau sekarang ya. Penentu orang Muslim itu adalah pertama, dia minimal sekali sholat Id.
Minimal setahun. sekali sholat id setahun. By the way, sholat id hukumnya apa, Mas? Even bukan wajib. Bukan wajib, Mas. Tapi orang-orang bilang, minimal dia masih 1 kali sholat id, berarti dia masih muslim. Atau aku masih minimal sholat. Padahal sunnah, Nggak wajib. nggak wajib. Tapi kalau dia misalnya ya, naik level, minimal masih seminggu sekali aku sholat Jumat. Lalu kemudian kalau nggak, maghrib aku sholat. Nah itu setidaknya, jadi menurutku jadi sebuah keyakinan palsu nggak sih? Yeah. Ketika orang menganggap sholat Jumat lebih daripada yang lain, lantas dia kemudian merasa oke untuk meninggalkan yang lain, yang penting sholat Jumat. Walaupun ya, dari segi pembelajaran, aku masih oke. Walaupun tidak bisa aku benarkan ya tetap ya. Tapi namanya juga orang belajar. Setiap orang belajar, kita harus hargai dong. Tapi jangan sampai pemahaman ini jadi pemahaman orang yang belajar. Bisa dipahami nggak sih Mas maksudnya? Jadi ketika kita memaklumi orang belajar pasti berbuat salah, it's okay. Tapi orang yang lagi belajar tidak boleh memaklumi dirinya berbuat salah. Dalam pikirannya biar harus numbuh. Betul. Jadi kayak gitu. Nah artinya kalau aku lihat ya sebenarnya nggak ada sama sekali dalam tanda kutip ya orang yang harus mengistimewakan sholat Jumat dibandingkan yang lain. Sehingga kita harus melihat bahwa itu adalah ya another kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai konsekuensi daripada kita menjadi seorang Muslim. Congregational prayer itu sholat berjamaah bareng-bareng dengan orang-orang, minimal kamu tahu kamu tuh satu umat. Minimal kamu tahu kamu satu. Kamu satu umat. Kamu punya satu umat loh di sini. Artinya kamu bersaudara loh satu dengan yang lain. Karena begitu orang itu merasa bahwa dirinya nggak bersaudara, itu akan banyak terjadi hal-hal yang nggak enak. Yang paling jelas ya kita lihat sekarang ini. Makanya orang-orang bilang kan gini kan ya. Dari mana kita tahu umat Muslim itu punya banyak masalah? Ingat wajah kita tuh adalah Palestina. Kalau wajah kita bermasalah, berarti kitanya bermasalah. Karena dokter ngelihat kita berpenyakit atau enggak ya dari wajah kita itu. Wow. Berarti kalau kita lihat sekarang kayak gitu nih, berarti kita masalah. Kita harus akui kita masalah. Nah, dari mana? Karena mungkin kita nggak pernah membentuk perasaan kesatuan dari kemudian sholat Jumat, lantas kemudian nggak merasa bersatu dalam sebuah negara, lantas nggak pernah merasa bersatu sebagai sebuah umat Muslim seluruh dunia. Maka nggak ada rasa solidaritas. Yang menarik, Mas, dunia selain Islam justru sekarang menunjukkan itu kepada Palestina. Padahal bungkus mereka cuma kemanusiaan. Itu sih yang menarik sih. Iya ya. Tapi aku jadi pusing tuh. Kita harusnya nanya ke kitanya aja dulu nih. Benar. Makanya Jumat jadi penting sekali ya, menjadi bagian dari komunitas Islam. Mungkin mereka harus keluar negeri sih. Baru mereka merasa bahwa Jumatan tuh benar-benar dalam tanda kutip itu benar-benar penting untuk sebuah komunitas. Iya, iya. Karena kalau kita lihat Chinatown ya, itu selalu ada di semua tempat ya. Iya. Kenapa ada banyak Chinatown tapi nggak ada Indonesian atau Little Indonesian itu nggak ada? Little Indian ada. Saya sih tahu itu kenapa. Kenapa, Mas? Bukan karena nggak ada komunalnya. Komunalnya sih kencang. Nggak ada wirausahanya. Oke. Kan yang ngasih nama orang luar. Betul. Disebut Chinatown karena orang luar ngelihat banyak restoran Cina nih, Betul. banyak bisnis Cina. Betul. Little India karena banyak. Nah, kalau di Amerika terutama di New York, Iya. masyarakat Indonesia banyak, tapi semangat entrepreneurialnya nggak ada, sehingga mata tuh nggak bisa ngelihat gitu. Aku punya pertanyaan lagi kalau gitu. Pakistan ada nggak, Mas? Little Pakistan. Kalau di Queens ada, Di Queens ada. tapi Nggak disebut itu kan? nggak rame sih. Betul. Iya, enggak. Berarti Pakistan nggak ada. Di Malaysia juga ada semacam Indian Quarters. Little Indian juga ada di Malaysia. Iya. Makanya masjidnya beda dengan masjid biasa dan segala macam. Tapi Pakistan itu entrepreneur banyak sekali. Katanya mayornya sekarang Muslim ya? Iya, iya. Orang Islam. Pakistan? Itu yang saya nggak tahu. Itu juga saya mau nanya, tapi nggak tahu sih. Apakah bingung soalnya? Bingung saya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi emang Muslim. Atau Muslim Iya. ya? Tapi kita lihat ya. Zohran Mamdani. Betul. Kita balik lagi ke tadi ya. Pakistan berarti punya banyak juga entrepreneur, bahkan sangat banyak sekali, tapi mereka nggak punya itu. Iya. By the way, pertanyaanku berikut lagi, Mas. Ada nggak sih di kitab suci orang Chinese ya? Ya, aku mungkin yang lebih tahu ya. Atau kitab suci orang India, perintah untuk bersatu. Nggak tahu sih, tapi masuk akal kalau ada. Nah, ternyata nggak ada. Masuk nggak ada. Mereka kan nggak ada congregational prayer yang diwajibkan kayak kita. Nggak ada apa kita nggak tahu? Bisa jadi kita nggak tahu, Iya. bisa jadi kita nggak Iya, ada. iya. Tapi maksud tuh gini, guys, Muslim tuh disuruh. Iya. Kok enggak gitu Kok ya? enggak? Iya. Sama seperti aku bilang, ayat pertama yang turun kita disuruh baca.
Mereka Kok mungkin nggak ada. Mungkin ya, aku juga nggak tahu kalau mereka ada ya. Tapi kok enggak? Kok paling enggak malah kita? Nah, artinya secara fitrah menurutku ya, by the way, kita nggak tahu, tapi secara fitrah, orang pasti kalau dia pintar, dia bareng. Makanya ada comika. Karena kenapa? Perlu bagi seluruh stand up untuk bareng-bareng. Supaya kalau ada apa-apa, kita jadi punya kekuatan. Nah, berarti kekuatan itu datangnya dari mana? Unity. Unity is power. Artinya kalau kita lihat secara fitrah, itu persatuan atau congregation itu adalah menjadi satu kekuatan, Islam justru nyuruh itu dari awal. Cuman kan itu kan yang kita nggak tahu esensinya kan. Iya. Artinya yang terjadi, mohon maaf Mas, aku nggak tahu ya, balik lagi aku nggak tahu. Tapi di tempat-tempat yang lain, bahkan even orang-orang Pakistan itu punya dalam tanda kutip Pakistan, Malaysia dan segala macam, mereka punya kekuatan-kekuatan jamaah, tapi Indonesia agak sulit. Tapi Pakistan pun nggak sebanding dengan India dan Chinese ketika mereka bareng-bareng bersatu. Nah itu sih aku lihat. Kita sih sebenarnya berarti punya peluang yang terbesar ya. Harusnya Untuk ya. menunjukkan kekuatannya. Benar. Harusnya kita yang paling punya peluang, kita yang harusnya paling punya cara untuk menundukkan ego untuk bisa terus kemudian nggak bersatu, tapi ternyata selama ini kayaknya kita ego deh. Makanya kita di luar kayaknya nggak bareng. Yang menunjukkan bareng itu adalah Pakistan, lalu kemudian apalagi misalnya Malaysia, gitu kan ya. Tapi kita kadang-kadang berpecah belah satu sama lain. Itu pun kalau misalnya kita lihat Pakistan dan Malaysia misalnya, itu nggak sebanding dengan India dan Cina ketika mereka bersatu. Maka mereka punya Little India, mereka punya Chinatown dan segala macamnya. Dari Jumatan sampai ke Chinatown. Bagus. Tapi dia adalah sejam Ustadz, sejam Sejam. ngomongin sholat, mengagumkan sekali. Untuk yang bertanya-tanya kok nggak terlalu teknis Ya. pertanyaannya, karena buat gue kayaknya Ya. gue belum waktunya dikasih buku Ya. sih. Ya, ini Kasih buku sih. ini buku aku dapat dari Kiai Ihya. Beliau ulama yang sangat mumpuni di Jawa Timur. Ya. Dan beliau ngajar ini pada anak-anak SD. Ya. Dihafal sama anak-anak SD tentang kenapa sih yang tadi Mas nanya, kenapa sholat tuh berbeda-beda, ngangkat tangannya ada yang di sini, ada yang di sini, kenapa di sini, ada yang di sini, nah, semua dijelasin di situ. Ada contohnya dari Rasul. Dan teknisnya sesuatu yang gue bisa, mungkin gue Gampang. bisa gali sendiri, tapi Gampang. kan lebih kepada gagasan, alasan di baliknya yang moga-moga menciptakan kehusukan karena kita ngerti kenapanya Ya. bisa terjadi. Masih ada banyak topik-topik lain sih. Sebenarnya setelah ini topiknya adalah Quran. Luar biasa. Pas lagi langsung ya. Iya betul. Jadi untuk sekarang makasih banyak. Atau mungkin yang lain punya topik, silakan kasih tahu aja di kolom komentar. Nanti kita cari waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak Ustadz. Yuk. Thank you. Selamat belajar Mas.